Pemirsa, ragam kasus penipuan investasi bermunculan. Di sisi lain muncul fenomena crazy rich dan hadirnya ambisi menjadi kaya dengan cara instan di kalangan generasi muda. Kami akan ajak Anda membedah fenomena ini bersama praktisi bisnis, Guru Besar Ilmu Manajemen FEUI, Profesor Renald Kasal yang sudah bergabung di sini. Prof. Renald, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau kita melihat fenomena penipuan investasi begitu ya yang akhir-akhir ini terjadi, selalu menampakkan anak muda yang sukses di usia belia. Apa yang sebenarnya terjadi di benak masyarakat kita, Prof? Apakah ini memang menjadi implikasi munculnya tren tajir bak sultan begitu di usia muda? Ya, tentu saja ini karena ada perkembangan teknologi. Teknologi ini miliknya kaum muda hari ini, bukan lagi miliknya kaum tua. Jadi sebetulnya penipuan dari dulu ada, tetapi sekarang ini miliknya kaum muda yang tahu bagaimana menjalankan algoritma, tahu bagaimana menggunakan komputer, dan korban-korbannya juga masih muda. Dan korban-korban ini sekarang punya uang. Yang punya uang ini sekarang adalah milenial dan adiknya milenial yang jumlahnya sangat besar, dan selama pandemi mereka tidak perlu datang ke kampus jadi punya waktu, tidak perlu bekerja di kantor jadi punya banyak waktu. Ditambah lagi sekarang ini kalau taruh uang di bank bunganya kecil, jadi mereka mencari yang istilahnya sekarang ini apa itu ya, banyak kata-kata yang meracuni mereka, yaitu cuan. Kata cuan sekarang populer, passive income populer, yang seharusnya itu dicapai orang usia 40 tahunan, sekarang ditawarkan pada mereka yang usia 20 tahunan, dan mereka bersedia untuk melakukan pamer-pamer, karena banyak sekali mobil-mobil dan kendaraan yang mereka bisa beli dan dipamerkan melalui sosial media. Jadi memang eranya kaum muda hari ini melalui sosial media, dan kaum muda kurang pengalaman. Betul, betul. Tapi kalau kita melihat sekarang juga banyak kata-kata kita tuh harus kerja cerdas begitu ya. Di satu sisi kita merasa bahwa itu memang benar ya. Tapi apakah dengan berinvestasi yang high risk adalah sesuatu yang dapat dibenarkan kalau menurut Prof. Renald? Ya, Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa kalau kamu suruh saya tebang pohon besar, kasih saya 8 jam. 6 jam diantaranya saya pakai untuk mengasah kapak, katanya. Jadi sebetulnya yang disebut kerja cerdas itu adalah kerja keras. Ya, itu jadi kerja keras tetapi dengan mikir begitu ya. Kayak tadi itu kapaknya dulu diasah. Nah, demikian pula ketika investasi, tidak benar bahwa kerja keras itu kerja cerdas itu adalah hanya passion. Passion itu artinya adalah rela untuk berjuang, bekerja keras dan paham dulu sebelum melakukan. Jadi memang banyak kata-kata yang menjadi social pressure di masyarakat ya. Kata-kata seperti misalnya passive income, financial freedom, cuan, passion, itu seperti mencekam di kalangan kaum muda, yang berakibat mereka kemudian mempunyai kata-kata lain seperti insecure, kantornya yang menuntut dia kerja keras dibilang itu toxic workplace. Kemudian mereka menyebutnya mengalami life cycle crisis. Kalau usia 25 tahun mereka belum punya mobil seperti Indra Kents atau seperti sepeda motor seperti Doni Salaman itu. Jadi mereka sekarang membanding-bandingkan dirinya dan cemas sendiri. Jadi ini yang harus kita benahi, bahwa ini toxic culture ini harus kita perbaiki di kantor maupun orang tua. Kita semua bertanggung jawab untuk mengedukasi mereka. Nah, Prof. Renald, mana yang lebih besar menurut Prof. Renald? Apakah fenomena-fenomena itu ya, fenomena kerja cerdas, fenomena untuk cepat kaya, atau memang ketidaktahuan generasi muda akan pengelolaan dana yang tepat? Saya kira ada dua. Yang pertama memang mereka tidak tahu, tidak mengerti, dan mereka ingin membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi yang kedua memang ada sikap mental yang sangat menghargai kekayaan di negara kita. Karena ada pandangan bahwa kalau kaya itu hidupnya enak, kemudian bisa memiliki ini itu, pamer itu menjadi suatu kebanggaan. Nah, dua-duanya ini ada dalam pikiran masyarakat kita. Jadi kalau hanya salah satu saja saya kira mudah menangkalnya. Tapi yang ini ada dua hal yang berpengaruh. Yang besar. Yang lebih besar. ya, saya kira yang paling besar itu adalah gairah ingin cepat kaya, itu yang berbahaya, jalan pintas itu. Ya. Nah itu mengapa sampai akhirnya anak-anak muda tuh bisa berpikir demikian begitu ya? Padahal kalau berkaca pada orang tuanya yang sebelumnya kan orang tuanya sudah menunjukkan contoh begitu ya, tidak ada fenomena ini. Ada fenomenanya memang kerja keras meskipun cerdas begitu. Nah apa yang membuat anak muda tuh sampai di titik ini, Prof? Selain mungkin sosial media dan teknologi. Ya, peradaban serba instan kali ini memang telah mendorong mereka berhadapan dengan hal-hal seperti ini.
Itu saya kira tidak bisa kita hindari. Tetapi iming-iming yang disampaikan, kampanye yang disampaikan melalui sosial media ini memang luar biasa sekali. Berkatakan cukup di rumah saja setiap jam bisa dapat $1.000 atau setiap hari dapat $1.000. Ini kan iming-iming kampanye yang saya kira perlu kita atur gitu ya. Jadi tidak bisa lagi sekarang ucapan-ucapan ini memang harus diatur terutama pada mereka yang rentan. Karena kita biarkan selama ini, ya saya kira ini terjadi. Kita terlalu menaruh perhatian pada masalah politik, tapi kita lupa terhadap masalah pengelolaan uang masyarakat. Ini yang menjadi PR besar bagi pemerintah. Ya, betul. Nah, Prof. Reynald juga pernah mengatakan bahwa ada tren generasi strawberry begitu ya, yang juga menjangkiti generasi muda kita saat ini. Apa yang menjadi catatan Prof. Reynald mengenai peluang investasi bagi generasi ini, Prof? Ya, saya kira generasi strawberry ini sekarang ini mulai tidak percaya pada pekerjaan yang menuntut mereka kerja keras, disiplin, waktunya lebih dari 8 jam satu hari begitu ya. Mereka mulai dihantui oleh keinginan-keinginan yang disebut sebagai work-life balance, kemudian pengen healing, pengen me time dan sebagainya. Nah, ini semua saya kira kita mesti edukasi ke anak-anak muda bahwa pada dasarnya mereka perlu untuk mencapai itu yang namanya kerja cerdas itu harus kerja keras. Jadi nilai-nilai baru ini harus dibangun dari awal, tidak bisa kita biarkan. Nah, kalau kita membiarkan semua ini, ya hasilnya tentu akan dinikmati oleh para penipu ini yang sekarang menggunakan teknologi. Dan saya lihat sekarang bukan hanya anak muda. Kalau tadi itu di berita Metro TV tadi barusan ini, ya Maria, saya lihat itu yang lapor ke Bareskrim usianya mungkin 40 tahunan. Nah, di usia 40 tahunan sekarang orang tua juga sudah mulai main kripto, main hal-hal baru dan sebagainya, dan mereka semua terpengaruh dan kemudian mengajak anaknya juga ikut, anaknya main sehingga pacarnya kemudian harus ikut main ya. Nah, akhirnya jadi sangat besar. Sekarang ini pemain kripto itu ada 11,5 juta. 11,5 juta dan sebagian besar sedang menderita karena kemarin harganya didam oleh kelompok yang bisa mengorganisir diri. Jadi ini adalah kalau kita mau anak-anak muda ini semua berinvestasi, maka harus ada proses pendidikan yang benar dan masyarakat harus dibanjiri dengan konten-konten yang lebih mendidik. Dan yang mereka yang mau investasi ini harus belajar sebelum melakukan investasi dan memperkirakan risiko. Paling tidak belajar mengenal risiko itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, wah itu emphasize yang sangat bagus sekali. Terima kasih Prof. Reynald Kasali, praktisi bisnis, Guru Besar Ilmu Manajemen FEUI. Semoga ini menjadi pencerahan ya untuk anak-anak muda di Indonesia ke depannya yang ingin berinvestasi di cara yang tepat. Terima kasih Prof. Reynald.